Metode dan asal-usul Qin Chen membuat Presiden Zuo School ketakutan, dan dia tidak bertindak gegabah, dan baginya sekarang. Baginya, prioritas utama adalah menyelamatkan hati Kaisar Piton Darah terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan dendam antara dia dan Qin Chen. Tuan, kasihanilah saya, kasihanilah saya. Kaisar Piton Darah juga sadar dan memohon belas kasihan Qin Chen, tampak ngeri. Ternyata itu adalah Presiden Zuo School. Qin Chen tersenyum dan melihat hati Kaisar yang dipegang di tangan kanannya. Sebenarnya, tidak ada dendam antara kamu dan aku, tapi aku tidak suka kerang kamu. Jadi lakukan saja, jika Anda mau. Mengapa? Presiden Zuo School tidak yakin. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat mencobanya. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Anda tidak menyukainya, jadi Anda bergerak kapanpun Anda mau. Tiba-tiba ada diskusi di sekitar. Beberapa kaisar memandang Qin Chen, yang berdiri di sini dengan tenang, dan murid mereka menyusut. Nadanya sombong. Ini di kota Nanyuan. Apakah orang ini benar-benar percaya diri atau dia hanya menggertak? Presiden Zuo School sangat marah hingga dia marah, tetapi kewaspadaannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Saya ingin tahu apa yang dapat dilakukan teman saya untuk mengembalikan hati Kaisar Piton Darah kepada saya. Oh, Qin Chen tertawa, dalam hal ini, saya tidak akan menaikkan harga terlalu tinggi. Karena Anda sangat tulus, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memberi Anda 100.000 kristal Kaisar. Saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan ular Piton Darah ini. Nyawa Kaisar. Harga 100.000 kristal Kaisar untuk hati Kaisar pada tahap awal tidak terlalu mahal, kan? Qin Chen memandang hati Kaisar di telapak tangannya. 100.000 kristal Kaisar. Nafas Kaisar ular Piton Darah terhenti. Kristal Kaisar bernilai banyak uang. Dia telah beroperasi di kota Nanyuan selama bertahun-tahun dan mengandalkan penjarahan selama bertahun-tahun. Selain properti yang digunakan untuk bercocok tanam, total kekayaannya sekarang hanya berjumlah 50.000 kristal Kaisar. Qin Chen di depannya sebenarnya meminta 100.000 kristal Kaisar. Pada saat ini, seluruh kota Nanyuan sedang memperhatikan Kaisar yang merasakan tekanan yang tidak terlihat. Dia berani memeras Presiden Zuo dari masyarakat tengkorak dan tulang di depan semua orang. Bagaimana, serahkan atau tidak, kata Qin Chen sambil tersenyum. Bab 5769 Kebaikan dan kebaikan. Qin Chen tersenyum dan memandang Presiden Zuo School dan Kaisar Piton Darah dengan ekspresi tenang. Saroye mendatangi Qin Chen, melihat jantung Kaisar Piton Darah di tangan Qin Chen, dan mau tidak mau menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Saya serahkan, saya serahkan. Kaisar Blood Piton menjadi pucat saat melihat ini. Dia buru-buru menatap Presiden Zuo School dan berkata dengan cemas, Presiden. Jika hatinya sebagai seorang kaisar ditelan oleh binatang komodo di hadapannya, maka sungguh tidak ada harapan bagiku. Pada saat ini, mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan terfokus di sini. Meskipun orang-orang dari masyarakat tengkorak dan tulanglah yang diperas, banyak kaisar besar merasakan tekanan yang tak terlihat, bahkan Lan Li yang berada di dalamnya. Benteng mekanik King Luan, dia juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan samar-samar dia bisa merasakan bahwa hati kaisarnya bergetar. Pada saat ini, banyak orang berkuasa yang hadir menyadari bahwa karakter menakutkan mungkin akan datang ke kota Nanyuan. Apa, kamu setuju atau tidak? Kesabaranku terbatas. Qin Chen dengan lembut memainkan hati kaisar di tangannya, seolah-olah dia sedang bermain dengan mainan. Presiden ada di sana, Presiden ada di sana. Kaisar Blood Piton menjadi cemas dan buru-buru melihat ke arah Guild Master Zuo School. Oke, 100.000 kristal Kaisar, saya akan menyerahkannya. Presiden Zuo School menyipitkan matanya, mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa terbang ke arah Qin Chen. Tolong biarkan teman saya melepaskan ular Piton Darah itu. Harta karun luar angkasa ini jatuh ke tangan Qin Chen. Qin Chen meliriknya dan melihat ada tumpukan batu kristal rapi yang berisi aura murni Kaisar Agung. Setiap batu kristal berisi prinsip-prinsip paling canggih yang dipadatkan oleh Kaisar Agung Sumber. Total 100.000 lembar. Tidak heran Kaisar Kristal ini telah menjadi mata uang universal teratas di alam semesta.
Hanya dengan memindai kaisar kristal, Qin Chen memahami bahwa kaisar kristal ini mengandung prinsip asli seorang kaisar, manfaat besar bagi orang kuat di alam yang sama. Dan bahkan lebih berharga lagi bagi beberapa orang yang berada di puncak transendensi. Dapat dikatakan bahwa jika ada cukup kristal kaisar untuk diserap dan dibaptis, peluang untuk mencapai puncak transendensi seperti leluhur Tuoba dan menjadi kaisar akan meningkat ratusan atau ribuan kali lipat. Sobat, aku telah memberimu kristal kaisar, hati kaisar piton darah. Presiden Zuo School mau tidak mau berbicara dengan Qin Chen, karena takut Qin Chen akan menyesalinya. Presiden Zuo School cukup senang. Saya secara alami menepati janji saya. Qin Chen tersenyum, menjentikkan tangan kanannya, dan hati kaisar berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke dalam lubang tubuh kaisar ular piton darah. Dengan suara mendengung, tubuh kaisar ular piton darah dengan cepat pulih, dan aura melemah di tubuhnya juga pulih. Terima kasih, Presiden. Kaisar piton darah menghela nafas lega, memandang Qin Chen dengan rasa takut, dan kemudian dengan cepat berdiri di belakang Presiden Zuo School. Meskipun dia mendapatkan hati kaisarnya kembali, Kaisar piton darah bukanlah Don. Tidakkah kamu berani menjadi sedikit sombong lagi dengan Qin Chen? Melihat adegan ini, Saroye menutup mulutnya dan terlihat sedikit kecewa. Setelah melihat ini, Presiden Zuo School melihat ke arah Qin Chen lagi, mengungkapkan niat jahat yang samar. Hati semua orang membeku, dan mata mereka terfokus pada Presiden Zuo School. Dengan kekuatan Presiden Zuo School, alasan mengapa dia menyetujui Qin Chen sebelumnya kemungkinan besar karena dia terpaksa menyelamatkan Kaisar Piton Darah. Sekarang Kaisar Piton Darah telah memperoleh hati Kaisar, akankah Presiden Zuo School menahan diri, atau akankah dia mengambil tindakan? Inilah yang paling dinantikan semua orang. Presiden Zuo Shou menatap Qin Chen dengan mata muram untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengulurkan tangannya. Zuo School mengagumi kekuatan teman saya. Saya akan memberi kompensasi kepada teman saya dengan 100.000 kristal kaisar ini. Zuo School yakin, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman antara Anda dan saya. Saya harap teman saya tidak mengingatnya, berkata dengan suara yang dalam. Semua orang tampak kaget. Presiden Zuo School ini sebenarnya pengecut. Melenceng. Sejak kapan Presiden Zuo School menjadi begitu mudah diajak bicara? Meskipun hati Kaisar-Kaisar Piton Darah dibawa kembali, hati Kaisar-Kaisar Lipan benar-benar hancur. Dalam pertempuran ini, masyarakat tengkorak dan tulang tidak hanya kehilangan 100.000 kristal kaisar, tetapi juga kehilangan tahap awal kaisar tertinggi. Bisakah kamu menahannya seperti ini? Masyarakat tengkorak dan tulang telah berada di kota Nanyuan selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak orang, dengan mengandalkan metode seperti anjing gila. Qin Chen juga cukup terkejut dan memandang Presiden Zuo School dengan heran. Menarik. Tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada teman saya. Mungkinkah teman saya menculik orang ini karena satu hal itu? Presiden Zuo School melirik ke arah Lorna, hal itu luar biasa. Berdasarkan selera Anda, saya khawatir dia tidak akan bisa memakannya, apalagi orang ini memiliki hubungan dengan Tanah Suci Tai. Jika dia jatuh ke tangan Tanah Suci Tai, saya khawatir itu akan di luar imajinasi jika Anda mau untuk mendapatkan benda itu. Hehe, itu saja, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Guildmaster Zuo School. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kaisar Blood Piton, Kaisar Centipede yang terluka parah, dan Kaisar Centipede. Kelompok Black Eleven juga buru-buru mengikuti dan menghilang ke langit dalam sekejap. Tuan, mereka tersinggung, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi? Saroye memandang Qin Chen dengan heran. Dalam kamusnya, musuh ini tidak boleh tersinggung, atau harus dibasmi jika tersinggung. Sekarang Tuhan telah membiarkan masyarakat tengkorak dan tulang menderita kerugian yang begitu besar, namun membiarkan pihak lain pergi dengan damai, saya khawatir di sana akan menjadi masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Haha, hari-harinya panjang, mengapa kamu cemas? Qin Chen melihat sosok Presiden Zuo School yang menghilang dan berkata sambil tersenyum. Dia cukup terkejut dengan tindakan Presiden Zuo Gu. Presiden Zuo School ini cukup toleran, pikir Qin Chen. Namun, dia tidak mengambil hati sama sekali. Siapa yang peduli dengan semut?
Tidak heran Kaisar Kristal ini begitu populer. Ini memang hal yang baik. Jika saya dapat memiliki cukup Kaisar Kristal, tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat. Qin Chen melihat harta karun luar angkasa di tangannya. Presiden Zuoskul dengan santai mengeluarkan 100.000 kristal Kaisar. Dia takut jumlahnya akan lebih dari kekayaan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ayo pergi. Qin Chen memimpin Saroye menuju kota Nanyuan, dan Lorna buru-buru mengikutinya. Setelah pertemuan sebelumnya, tidak ada seorang pun di gerbang kota yang berani menghalangi mereka, dan mereka semua memberi jalan. Mereka semua dengan hormat memperhatikan Qin Chen dan rombongannya memasuki kota Nanyuan. Suara mendesing. Begitu Qin Chen dan rombongannya memasuki kota Nanyuan, dua aliran cahaya datang dari kejauhan dan langsung mendarat di depan Qin Chen dan rombongannya. Salah satunya adalah seorang wanita, mengenakan jubah putih yang menutupi tubuhnya dengan rapat, namun di balik jubah putih lebar tersebut, sosok anggun dan cekung terlihat samar-samar. Memberikan perasaan murni dan penuh nafsu pada orang-orang. Di sebelah wanita itu, ada seorang lelaki tua berjubah misterius, dengan janggut dan rambut abu-abu, namun tubuhnya memancarkan aura kuat dari Kaisar Puncak Awal. Dan gerakannya memberikan rasa kesederhanaan kepada orang-orang. Bibi. Rona tiba-tiba berteriak kegirangan saat melihat wanita itu. Saya bertemu dengan dua orang teman di Tanah Suci Tai, Kelu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua karena telah melindungi keponakan saya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Pria tua itu mengangkat tangannya ke arah Qin Chen, dan wanita di sampingnya juga buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Oh, apakah kamu kerabat gadis ini? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Tepat sekali. Orang tua itu menghela nafas, Presiden Zuoskul dari masyarakat tengkorak dan tulang itu sangat mendominasi. Dia selalu merajalela di kota Nanyuan dan rentan terhadap persinahan. Tanpa diduga, kali ini dia benar-benar mengincar keponakan Lorna. Pasti terjadi, jadilah kecantikan keponakannya yang membuatnya tertarik. Aku mendambakannya, jika dia bukan teman kali ini, keponakanku mungkin dalam bahaya. Hehe. Apakah hanya karena dia mengingini kecantikan pria ini? Saroye terkekeh. Ini, ekspresi kecurigaan muncul di wajah lelaki tua itu, bukan? Qin Chen tersenyum, Lona, jika ini orang yang akan membantumu, pergilah. Luona berkata kepada dia membungkuk kepada Qin Chen dan Saroye, terima kasih dua orang dewasa karena telah menyelamatkan hidupmu. Rona sangat berterima kasih. Setelah mengatakan itu, Lorna segera berjalan menuju pria tua dan wanita itu. Hei, gadis kecil, Saroye tiba-tiba berteriak. Lorna berhenti dan menoleh untuk melihat ke atas. Pria tua dan wanita itu juga gugup. Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan? Saroye memandang ke pihak lain. Aku, Lorna ragu-ragu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Oke, Qin Chen melirik Saroye, ayo pergi. Bibi, Lorna melemparkan dirinya ke pelukan wanita itu. Kamu tidak membocorkan hal itu, kan? Bisik wanita itu, dan lelaki tua itu menoleh dengan serius. Lorna menggelengkan kepalanya. Wanita dan lelaki tua itu tampak curiga, aneh. Bukankah kedua orang itu menyadarinya sebelumnya? Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali ke Tanah Suci Tai dulu. Suara, dan kemudian dengan cepat memimpin wanita itu dan Lorna mengunjungi menuju kota. Di sisi lain, wajah Saroye sangat tidak senang, Anda munafik yang tidak tahu berterima kasih, tuanku, Anda benar-benar mengembalikan Narona secara langsung. Benda tua ini sudah ada di gerbang kota sebelumnya. Ketika masyarakat tengkorak dan tulang mengambil tindakan, dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, dan dia bahkan tidak berani meninggalkan kota. Saat kami masuk, dia muncul dengan sikap sok. Apa-apaan ini? Tengkorak dan tulang pasti akan menyerangnya. Oke, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kami tidak menyelamatkan orang untuk pembayaran. Yang paling penting adalah mencari tempat tinggal dulu. Kamu baik dan baik hati. Saroye bergumam, lalu berhenti bicara. Di atas cakrawala, Lanli berdiri di benteng mekanik King Luan dan melihat pemandangan sebelumnya. Hari ini benar-benar menyenangkan. Pada akhirnya,
Presiden Zuoskul menundukkan kepalanya, gumam Lanli. Tuan, seberapa kuat orang ini? Wanita di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tengkorak Zuo adalah kaisar puncak jangka menengah. Budidayanya setinggi langit. Dia juga cukup terkenal di Nanyuan kita kota. Dia sebenarnya tidak berani mengambil tindakan. Mungkinkah orang ini apakah dia masih lebih kuat dari Zuoskul? Sulit untuk mengatakannya. Lanli menggelengkan kepalanya. Orang ini mengalahkan ular piton darah dan lipan dalam satu gerakan sebelumnya, jadi kekuatannya pasti luar biasa, meskipun dia tidak sebaik Zuoskul. Presidennya juga hampir sama, Zuogu mungkin tidak takut, tapi dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran yang tidak perlu. Bab 5770, pembicaraan kasar tetapi bukan penalaran kasar. Tidak hanya Lanli, tetapi banyak kekuatan di kota Nanyuan saat ini sedang menganalisis kekuatan Qin Chen dan menilai pengaruhnya. Di kota Nanyuan, jika hanya seorang kaisar biasa yang datang, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Paling-paling, itu hanya akan mempersiapkan kasus dengan kekuatan besar. Namun, jika seorang master yang dekat dengan ketua Zuoskul muncul, maka secara alami akan dipelajari dengan hati-hati. Orang seperti itu sudah cukup untuk memberikan pengaruh besar pada struktur kekuasaan kota Nanyuan. Markas Tengkorak dan Tulang. Presiden Zuoskul dan yang lainnya telah kembali ke stasiun, dan wajah mereka pucat. Presiden, Kaisar Lipan tampak sedih. Aura di tubuhnya kini telah jatuh ke alam kuasi Kaisar. Setelah kehilangan hati Kaisar Agung, jika dia ingin melangkah ke ranah Kaisar Agung, itu akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Presiden, kali ini asosiasi tengkorak dan tulang kita dipermalukan. Diintimidasi oleh Kaisar baru, Lipan juga telah kehilangan hati Kaisar. Dan Presiden, Anda secara pribadi memberi kompensasi kepada pihak lain dengan 100.000 kristal Kaisar. Seorang tua manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara yang dalam. Dia adalah wakil presiden ketiga dari masyarakat tengkorak dan tulang, Kaisar Hao. Tingkat budidayanya berada pada tingkat Kaisar awal Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan, namun dari segi status, dia tidak kalah dengan keduanya. Di masyarakat tengkorak dan tulang, Presiden Zuogu biasanya duduk di dalam dan jarang mengambil tindakan. Sedangkan Kaisar Blood Piton dan Kaisar Lipan adalah preman, mereka seringkali bertanggung jawab atas beberapa pembunuhan dan tindakan di masyarakat tengkorak dan tulang. Dia biasanya mengelola Skull and Bones. Dia jarang muncul di depan umum dalam banyak urusan masyarakat, tapi dia jelas merupakan salah satu tokoh inti di Skull and Bones Society. Saat ini, wajahnya muram dan dia terlihat marah. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam aksi sebelumnya, dia telah mengetahui semua informasi dan kejadian pada saat itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Presiden, ini terjadi di gerbang kota Nanyuan, dan ada begitu banyak kekuatan seperti Lanli. Lihat, dalam satu hari, itu akan menyebar ke seluruh kekuatan di kota Nanyuan. Jika tidak ada tanggapan kali ini, reputasi masyarakat tengkorak dan tulang saya di kota Nanyuan pasti akan ditekan. Bisakah kita, perkumpulan tengkorak dan tulang, menjaga reputasi kita sebagai salah satu kekuatan gelap yang besar? Kaisar Hao tampak jelek dan bertanya, Presiden, apakah anak itu benar-benar sekuat itu? Anda bisa bertanya pada Blood Piton dan Lipan. Zuoskul menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, aku tidak bertarung dengan anak itu. Tapi Lipan dan Blood Piton keduanya bertarung secara langsung. Kaisar Lipan tampak sedih, kekuatan orang ini tak terduga. Yang pasti dia sangat dicapai di luar angkasa. Dan metode sembunyi-sembunyiku seolah-olah tidak ada di hadapannya. Kuncinya adalah metode yang digunakan orang ini. Kaisar Piton Darah juga segera menambahkan. Armor 10.000 sisikku adalah aku. Gerakan yang paling padat bahkan dapat memblokir Kaisar jangka menengah rata-rata untuk sesaat, tetapi di depan anak itu seperti kertas. Dan seperti yang dikatakan Lipan, lawan akan mendeteksinya dengan satu gerakan, Kaisar saya tidak memilikinya perlawanan sama sekali. Dan hati Kaisar telah diambil sebelum dia menyadarinya. Kaisar Piton Darah menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Melihat ke belakang sekarang, dia merasa sedikit takut di dalam hatinya. Dia bisa dibilang sebagai orang yang telah melihat banyak orang kuat, tapi ini pertama kalinya dia melihat gerakan aneh seperti itu.
Oke, Presiden Zuogu melihat ke kejauhan dan berkata, itulah akhir dari masalah ini. Kaisar Hao terkejut, Presiden, biarkan orang itu muncul entah dari mana. Apakah Anda telah menindas masyarakat tengkorak dan tulang saya? Saya khawatir nama saya sebagai salah satu dari 10 kekuatan gelap di masyarakat tengkorak dan tulang adalah. Tidak, Presiden Zuoskul mencibir. Nama saya sebagai salah satu dari 10 kekuatan gelap di tengkorak dan tulang masyarakat bukanlah milik orang lain. Masyarakat diberikan melalui pertarungan, dan apakah orang lain mengenalinya atau tidak, saya, masyarakat tengkorak dan tulang, akan selalu ada di sini. Terlebih lagi, asal-usul orang ini terlalu aneh. Mata Presiden Zuoskul dingin dan keras. Aneh, semua orang mengerutkan kening. Presiden Zuoskul berkata dengan sungguh-sungguh. Saya diam-diam menghabiskan kristal kekaisaran untuk menanyakan tentang orang ini dari Paviliun Wangu. Tetapi jawaban yang saya terima dari Paviliun Wangu adalah tidak ada orang seperti itu. Tidak ada orang seperti itu yang ditemukan. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Hao tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Paviliun abadi bukan hanya kekuatan di laut semesta selatan. Dia adalah salah satu kekuatan teratas di lautan alam semesta, dengan reputasi yang hebat. Dari dia, selama Anda mampu membayar harganya, Anda dapat membeli informasi yang tak terhitung jumlahnya, baik itu rahasia atau tidak. Belum lagi Paviliun abadi sepenuhnya menyadari banyaknya orang kuat di seluruh laut semesta selatan. Tapi setidaknya mereka memiliki informasi dasar tentang kekuatan yang ditunjukkan oleh orang itu sebelumnya. Tapi Paviliun Wangu mengatakan tidak ada orang seperti itu yang ditemukan. Tuan, mungkinkah Paviliun Wangu tidak mau menjual informasi orang ini? Kaisar Hao berkata dengan suara yang dalam. Paviliun Wangu mengatakan bahwa tidak ada orang seperti itu. Secara umum, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Paviliun Wangu sekuat Paviliun Wangu dan tidak pernah menguasai informasi pihak lain informasi partai. Presiden Zuoskul berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja itu mungkin, tetapi tidak peduli yang mana, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini tidak sederhana. Yang paling penting adalah ketika saya menghadapinya sebelumnya. Saya punya perasaan, gumam Zuoskul. Semua orang memandangnya. Zuogu berkata dengan sungguh-sungguh. Saya merasa orang ini sama sekali tidak takut kepada saya, tetapi sepertinya menunggu saya untuk mengambil tindakan. Menunggu Anda mengambil tindakan. Presiden Kaisar Guo dan yang lainnya terkejut lagi. Hanya dari kata-kata ini, mereka dapat mengetahui banyak informasi. Ya, musuh ada dalam kegelapan, dan saya dalam terang. Informasi dasar saya sangat sederhana untuk diketahui orang ini, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang informasinya. Tentu saja saya tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Bisakah masyarakat tengkorak dan tulang bertahan dan menjadi salah satu dari 10 kekuatan teratas di kota sumber bergantung pada kehati-hatian? Kalau begitu, lupakan saja. Kaisar Hao mengertakkan gigi dan berkata. Lupakan saja, Presiden Zuoskul mencibir, tentu saja kita tidak bisa melupakannya. Selain itu, meskipun masyarakat tengkorak dan tulang kita bersedia melakukan kesalahan ini, kita, masyarakat tengkorak dan tulang kita, tidak akan pernah menyerah pada rahasia keluarga Luo di Arturus. Kalau begitu Presiden, tunggu sebentar. Ketika saya sepenuhnya memahami latar belakangnya, saya akan membuat dia membayar harganya. Mata Presiden Zuoskul dingin. Selain itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Tidak bisakah kamu meminta orang lain untuk melakukannya? Sulit menemukan orang lain di kota Nanyuan. Bukankah mudah menemukan pembunuh bayaran? Berapa harga kristal kaisar? Kaisar Hao mengubah wajahnya. Masyarakat tengkorak dan tulang terlibat dalam misi pembunuhan, dan mereka mengetahui pasar dengan sangat baik. Setelah melewati gerbang kota selatan, harga untuk membunuh lawan pasti akan meroket. Lagi pula, jika lawan dapat dengan mudah diselesaikan, tengkorak Zuo akankah Penatua mengambil tindakan sendiri? Haha, kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk menemukan pembunuhnya. Mata Presiden Zuoskul menyipit, seperti ular berbisa, mekar dengan cahaya dingin yang redup. Segera, dia melihat ke arah Kaisar Centui, mengangkat tangan kanannya, dan ramuan gelap muncul di tangannya. Centikui, ini Kaisar Ningdan. Dengan ramuan ini, kamu dapat memperlambat hilangnya Tao di tubuhmu,
dapat memperkuat tubuhmu sebagai seorang kaisar dan mencegahmu terjatuh lebih jauh. Kali ini sulit bagimu, kamu dapat kembali dan memulihkan diri. Mulai sekarang, kamu bisa mengatur urusan internal masyarakat tengkorak dan tulang. Presiden Zuoskul memandangnya dengan ringan. Ya, terima kasih banyak, Presiden. Kaisar Centipede meminum obat mujarab dengan ekspresi pahit di wajahnya. Seorang kaisar yang telah kehilangan hati kaisar tidak lagi memiliki banyak nilai dalam budidaya. Kota Nanyuan. Banyak orang menyaksikan konflik ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyebarkan beritanya kepada 10 dan ratusan orang. Hanya dalam sekejap, semua kekuatan yang lebih berpengetahuan di kota Nanyuan segera mendapatkan informasi rinci tentang pertempuran ini. Semua pihak pun mensubscribe channel Dongeng Donghua, dan teringat nama Qin Chen. Di loteng kuno di pusat kota Nanyuan, seorang wanita parubaya yang malas sedang berbaring di sana, memandangi batu giok di tangannya. Menariknya, dia melepaskan hati Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan dalam satu gerakan. Gerakan ini mengandung hukum ruang angkasa yang menakutkan. Orang ini mungkin telah mencapai tingkat yang sangat maju dalam hal pemahamannya tentang hukum ruang angkasa. Level setidaknya adalah kekuatan prinsip ruang angkasa tingkat Kaisar Puncak Jangka Menengah. Wanita itu meregangkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun dan menggoda, dan berkata dengan mata menyipit. Seorang lelaki tua di sampingnya terkejut dan berkata, kekuatan hukum luar angkasa di puncak jangka menengah tingkat Kaisar. Master Pavilion, apakah Anda yakin? Wanita itu adalah Master Pavilion Abadi Kota Nanyuan, dan dia juga merupakan raksasa teratas di seluruh kota Nanyuan. Di depannya, 10 kekuatan teratas seperti masyarakat tengkorak dan tulang pada dasarnya adalah adik laki-laki. Itu hanya tebakan. Wanita itu dengan malas mengubah postur tubuhnya, sayang sekali pemilik pavilion tidak hadir secara langsung. Melihat pemandangan itu, kalau tidak kita akan tahu banyak, tapi yang pasti adalah posisi orang ini. Dalam prinsip ruang pemahaman, pasti tidak kalah dengan tengkorak Zuo. Tidak kalah dengan tengkorak Zuo. Orang tua itu mengungkapkan keterkejutannya. Presiden Tengkorak Zuo dapat membawa masyarakat tengkorak dan tulang keluar dari kota Nanyuan, dan kekuatannya telah diuji. Hanya saja pencapaian spasialnya tidak kalah dengan Zuoskul. Wanita itu berkata dengan malas, tidakkah kamu melihat bahwa saat Zuoskul keluar, tidak ada fluktuasi sama sekali pada orang ini? Rupanya sebelum Zuoskul keluar, dia sudah merasakannya. Mengenai keberadaan Tengkorak Zuo, ini yang kedua, karena dia berani menyangkal wajah Tengkorak Zuo seperti ini. Dia jelas memiliki tingkat kepercayaan tertentu kekuatan tingkat Kaisar Puncak Jangka Menengah, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong. Bagaimanapun, dia hanya berpura-pura. Itu sulit, tetapi itu akan membunuh orang. Orang tua. Itu kata-kata Tuan tidak kasar, tapi sedikit tidak menyenangkan. Tapi sejauh yang kami tahu, kekuatan Zuoskul tidak sesederhana kelihatannya, jadi kami hanya bisa mengatakan bahwa sebelum kedua belah pihak benar-benar bertarung. Masih mustahil untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Sangat dalam, saya tidak yakin dengan dua lainnya. Agak penasaran. Ada apa? Pertama, pavilion abadi kita tidak memiliki informasi apapun tentang orang ini. Seolah-olah orang ini muncul begitu saja. Kirimi saya perintah untuk mengirim pesan ke cabang pavilion abadi lainnya di Laut Semesta Selatan untuk menyelidiki asal-usulnya, orang ini. Saya tidak percaya padanya. Seorang kaisar tingkat puncak jangka menengah, saya tidak memiliki informasi sama sekali di pavilion abadi.